Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kesehatan mental dari sisi perspektif Islam. Zakia Darajat mendefinisikan kesehatan mental merupakan suatu kemampuan diri individu dalam mengelola terwujudnya keserasian antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam gangguan mental. Apa sajakah macam-macamnya? Yang pertama ada psikoneurosis, yaitu gangguan yang terjadi hanya pada sebagian dari kepribadian atau bisa disebut gangguan mental emosional, sehingga orang yang mengalaminya masih bisa melakukan aktivitas di lingkungan kesehariannya seperti biasa. Yang kedua yaitu ada psikosis. Psikosis ini yaitu jenis gangguan mental yang berat karena seorang yang terdeteksi psikosis kepribadiannya terganggu, kurang mampu menguasai diri dengan wajar, dan tidak sanggup memahami masalahnya. Penderita penyakit ini sulit dalam membedakan kenyataan dan imajinasi, sehingga kondisi ini ditandai dengan munculnya halusinasi dan delusi. Lalu, gangguan kesehatan mental juga dapat mempengaruhi yang pertama ada perasaan. Misalnya, cemas, takut, iri dengki, sedih tak beralasan, marah oleh hal-hal remeh, bimbang, merasa diri rendah, sombong, tertekan atau frustasi, pesimis, putus asa, apatis, dan sebagainya. Yang kedua ada pikiran. Maksudnya pikiran di sini yaitu kemampuan berpikir berkurang, sukar memusatkan perhatian, mudah lupa, tidak dapat melanjutkan rencana yang telah dibuat. Yang ketiga, kelakuan. Contohnya seperti nakal, pendusta, menganiaya diri atau orang lain, menyakiti badan orang atau hatinya, dan berbagai kelakuan menyimpang lain. Yang terakhir yaitu kesehatan tubuh. Maksudnya adalah penyakit jasmani yang tidak disebabkan oleh gangguan pada jasmani. Setelah kita membahas macam-macam dan gangguan pada kesehatan mental, selanjutnya terdapat cara membina kesehatan mental dalam Islam, yaitu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama adalah sholat. Sholat memiliki pengaruh yang sangat efektif untuk mengobati rasa sedih dan gundah yang menghimpit manusia. Saat sholat didirikan dengan menyempurnakan wudhu, niat yang ikhlas, gerakan yang tidak terlalu cepat, dan memahami bacaan sholat, maka akan mendatangkan kekhusyuan dan menjadi terapi tersendiri bagi jiwa kita. Nah, melalui sholat, kepribadian seseorang akan terbimbing dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan. Yang kedua yaitu zikir. Dengan berzikir, hati kita akan menjadi tentram. Hal ini dikarenakan zikir mengandung unsur spiritual, yaitu kerohanian, keagamaan, dan ketuhanan yang mampu membangkitkan harapan, rasa percaya diri pada seseorang yang sedang sakit, hingga pada akhirnya mampu meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas, sehingga mempercepat proses penyembuhan. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang suci, diturunkan oleh Allah dengan sebagai petunjuk bagi manusia yang membedakan antara hak dan batil. Membaca Al-Quran disertai mentadaburi atau memperhatikan setiap bacaan ayat dapat membimbing jiwa agar ikhlas beramal, tawadu dalam bersikap, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu puasa. Dengan menjalankan ibadah puasa, seseorang dapat mengatasi hawa nafsu dan cenderung menjauhkan hal-hal negatif. Ketahuilah, manfaat puasa juga dapat dirasakan pada kesehatan mental maupun jiwa, yaitu puasa dapat meningkatkan rasa simpati, puasa mengubah seseorang menjadi lebih baik, mengurangi resiko depresi, dan mengubah suasana hati menjadi lebih baik lagi.